Ya, terakhir Prof. Sudeson Tandra. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan, dan panitia seleksi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kalau saya melihat begini, sebenarnya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia seleksi yang sudah bekerja susah payah. Dalam kesulitan ini ada 13 calon hakim agung. Terima kasih untuk kerja keras yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi. Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya ini kan ibarat makanan kan sudah siap saji, Pak. Kan begitu, Pak. Seharusnya di tempat kita sini sudah tidak lagi tes yang macam-macam. Karena itu sudah lolos seleksi. Yang ingin saya sampaikan ini adalah agar seleksi di kemudian hari dapat diperbaiki. Karena begini, Pak. Sebenarnya kita nih berada di dalam lingkaran setan, Pak. Mohon maaf, bahasa saya agak kasar sedikit, Pak. Kenapa begitu? Ini pokok masalah ini kan terletak pada kewenangan Komisi Yudisial, Pak. Kepala dilepas, ekor dipegang. Bapak tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan sebagainya. Habis seleksi, selesai. Organisasi Mahkamah Agung itu tertutup sekali, Pak. Kriteria prestasi itu bagaimana? Itu kan, Pak. Nah, tetapi di dalam keterbatasan ini, Pak, seharusnya kita harus melihat peluang yang ada, Pak. Kalau saya melihat di sini uji kelayakan, Pak, ini seleksi kualitas dan sebagainya. Kemudian sini uji kelayakan calon hakim agung itu ya tes objektif 15%. Karya tulis 15%, kasus hukum 30%. Kasus apa nih? KEPPH ini apa, Pak? Kode etik 25%. Karya profesi 15%. Saya pribadi berpendapat begini, Pak. Ya, integritas itu ada 3 hal, Pak. 1, kejujuran. Kedua, kapasitas. Dan yang ketiga, kompetensi. Kalau yang ada di sini, Pak, baru hanya pada 2 itu tadi. Kejujuran dan kapasitas, Pak. Kompetensinya belum. Pak, kita tidak butuh orang jujur, tapi bodoh, Pak. Mohon maaf. Kami merindukan seperti yang tadi rekan kami sudah sampaikan, Hakim Agung Bismar Siregar yang bisa menafsirkan benda itu. Benda tidak berwujud itu, ya. Keperawanan perempuan itu adalah benda. Ini terobosan yang luar biasa. Ya kan, Pak? Kalau kita melihat karakter hukum kita yang administratif ini, Pak, beliau mengambil langkah maju yang luar biasa, Pak. Ya, ahli-ahli hukum itu mengatakan, Pak, sumbangsih ilmu hukum bagi kemajuan dunia ini ada, Pak. Yaitu manusia itu, Rex Personen itu kan, Pak. Itu orang hukum yang nemukan, Pak. Sehingga usaha ini berkembang luar biasa. Atau, Pak, salah seorang hakim agung yang saya lupa namanya, yang menafsirkan perbuatan melawan hukum material kan, Pak. Sehingga korupsi itu ada kalau negara tidak dirugikan, tidak menguntungkan diri sendiri, kepentingan umum dilayani. Itu 3 itu saya hafal, Pak. Nah, disinilah, Pak, kelihatannya. Ya kan? Kompetensi itu, Pak, sejauh mana kalau boleh di kemudian hari itu kemudian dinilai. Kenapa yang tadi saya sudah sebutin di depan. Komisi Yudisial ini kepala dilepas, buntut dipegang, Pak. Ya mohon maaf, Pak. Kita bicara dari sekarang sampai sekarang dan sekarang tidak akan selesai. Karena organisasi Mahkamah Agung yang tertutup itu. Ya, saya mengutip pendapatnya Prof. Yusril, Pak. Kalau kita mempunyai sistem yang baik, orang jahat dipaksa jadi baik, Pak. Tetapi kalau kita punya sistem yang jelek, Pak, orang baik pasti jelek, Pak. Dia kalau mau jujur-jujur aja,
Pak, nggak akan naik pangkat, Pak. Nah, disitulah, Pak, kompetensi itu, Pak. Kalau kita bicara, Pak, mahkota dari seorang hakim itu adalah ratio decidendi. Sejauh mana di dalam seleksi ini panitia seleksi sudah melihat hal-hal seperti ini? Pak, ada yang sampai hakim itu takut, Pak. Oh ya, mohon maaf ya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya malu juga, Pak. Kasus barusan lewat ini, abolisi, amnesti, itu pukulan terberat bagi dunia peradilan kita. Ya, Presiden tidak mau mengikuti campur tangan dari awal. Kalau campur tangan, masyarakat lagi marah kepada beliau. Kewenangan beliau berdasar Undang-Undang Dasar, karena beliau, saya yakin betul, putusan beliau itu karena informasi, data yang akurat. Nah, itulah hakim-hakim itu takut, Pak. Orang benar pun dia hukum, Pak. Kenapa? Rasio decidendi yang dia pergunakan tidak menjadi bahan tolak ukur dari komisi yudisial dalam hal seleksi, Pak. Orang salah pun biar perlu saya hukum aja. Teristimewa kasus-kasus korupsi, kasus-kasus yang berbau politik. Itu saya dengar itu. Kalau sudah begitu, ya sudah jadi blacklist di komisi yudisial. Ya tolong, kalau tidak begitu, siapapun orang berani di dalam sistem yang jelek ini, kita tidak akan berhasil, Pak. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Tambahan Ketua. Izin Ketua. Oh, Gus Pala, Amru.